warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil observasi mengenai penerapan prinsip good governance di Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kota Pontianak. Semua analisis ini disusun berdasarkan pengamatan lapangan, wawancara dengan warga dan pegawai kelurahan, serta penelusuran dokumen dan website resmi kelurahan. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah konsep yang memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, responsif, efektif, efisien, partisipatif, dan berlandaskan hukum. Terdapat 9 prinsip utama good governance, yaitu yang pertama ada partisipasi, yang kedua transparansi, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat responsivitas, yang kelima efektivitas dan efisiensi, yang keenam kesetaraan, yang ketujuh profesionalitas, yang kedelapan supremasi hukum, yang kesembilan wawasan ke depan. Dalam video ini saya memfokuskan pembahasan pada 2 prinsip yang paling terlihat dalam pelayanan kelurahan, yaitu transparansi dan partisipasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang profil Kelurahan Bangka Belitung Darat. Kelurahan Bangka Belitung Darat terletak di Kecamatan Pontianak Tenggara dengan luas sekitar 290 hektar berdasarkan data SIAK 2023. Jumlah penduduknya mencapai lebih dari 14.469 jiwa yang terdiri dari 15 RW dan 60 RT. Wilayahnya ini tergolong dinamis dengan banyak usaha kecil menengah seperti ruko, warung kelontong, usaha kuliner, dan jasa. Terdapat pula pemukiman padat penduduk yang menjadi pusat interaksi sosial. Kondisi ini menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk mendukung pelayanan publik sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang temuan lapangan pelayanan publik di Kelurahan Bangka Belitung Darat. Saat observasi, pelayanan publik di kelurahan terlihat berjalan teratur. Loket pelayanan ditempatkan di bagian depan sehingga warga langsung mengetahui kemana harus menuju. Petugas melayani dengan cepat. Rata-rata jika berkasnya lengkap, prosesnya berjalan 15-20 menit. Namun saya menemukan bahwa banyak warga belum mengetahui persyaratan layanan sehingga mereka terpaksa kembali untuk melengkapi dokumen. Dalam salah satu warga yang saya wawancara, mereka mengatakan kalau berkas lengkap cepat kok, paling setengah jam, tapi kadang kami tuh tidak tahu apa saja persyaratannya, jadi sering harus pulang dulu untuk mengambil berkas. Temuan ini menunjukkan bahwa kelurahan harus memperbaiki sistem penyampaian informasi pelayanan. Selanjutnya ada di aspek administrasi dan transparansi data. Secara internal, administrasi kelurahan sangat tertib. Ada buku agenda surat masuk dan keluar, lembar disposisi, buku inventaris, dan buku kas, data statistik penduduk. Semua tersusun rapi dengan terdokumentasi dengan baik, menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas administratif telah berjalan. Namun untuk transparansi publik masih ditemukan beberapa kekurangan, yaitu tidak semua SOP terpajang jelas di area pelayanan. Jadi warga harus bertanya dulu untuk mengetahui syarat layanan. Tidak ada papan informasi bersifat data penduduk, laporan kegiatan atau capaian pelayanan, padahal data tersebut sebenarnya tersedia di administrasi internal. Selanjutnya ada pada aspek website kelurahan dan digitalisasi. Nah, kelurahan ini memiliki website yaitu kelbbd.pontianak.go.id yang memuat maklumat pelayanan dan standar pelayanan. Sayangnya tidak banyak warga yang mengetahui keberadaan website tersebut. Selain itu, website belum dilengkapi fitur pengaduan online sehingga belum optimal sebagai sarana transparansi dan responsivitas. Salah satu warga yang saya wawancarai mengatakan
Saya cari informasi di internet dulu, tapi website kelurahannya kurang lengkap. Akhirnya tetap harus tanya di kantornya langsung, kata Kak Sinta yang saya wawancarai. Nah, di bagian partisipasi masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung Darat terlihat cukup kuat di tingkat RT dan RW. RT dan RW menjadi penghubung utama antara warga dan kelurahan. Hampir semua aspirasi keluhan dan aspirasi pengusulan kegiatan disampaikan melalui ketua RT dulu, baru dinaikkan ke kelurahan atau musrenbang. Namun di tingkat kelurahan, forum partisipatif seperti musyawarah umum belum dilakukan secara rutin. Akibatnya proses partisipasi berjalan tidak terorganisir dengan baik. Selanjutnya ada keterkaitan antara transparansi dan partisipatif nih. Transparansi dan partisipasi adalah dua prinsip yang tidak dapat dipisahkan. Jika informasi pelayanan dan data publik tidak disampaikan secara terbuka, warga tidak memiliki dasar yang cukup untuk memberikan masukan. Semakin lengkap informasi dibuka, semakin baik pula kualitas partisipasi masyarakat dalam keputusan di kelurahan. Nah, sampailah kita pada tahap kesimpulan dan rekomendasi. Dari seluruh hasil observasi dapat disimpulkan bahwa administrasi internal di kelurahan berjalan sangat baik. Pelayanan publik cukup cepat dan tertib. Transparansi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Partisipasi warga bersifat aktif ditingkatkan di RT RW, namun belum kuat di tingkat kelurahan. Digitalisasi layanan masih terbatas. Ini rekomendasi saya terhadap pelayanan di Kelurahan Bangka Belitung Darat. Yang pertama yaitu menyediakan papan informasi layanan yang lengkap, yang terpampang jelas. Yang kedua ada mengoptimalkan website dengan fitur pengaduan online dan informasi lebih lengkap. Yang ketiga ada mengadakan forum musyawarah masyarakat di tingkat kelurahan secara rutin. Yang keempat yaitu mempublikasikan data penduduk, laporan kegiatan, dan capaian kinerja. Yang kelima ada meningkatkan literasi digital warga melalui sosialisasi dan bimbingan. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dalam memahami penerapan good governance di lingkungan pemerintahan yang terendah yaitu kelurahan. Terima kasih.